sebelum kita memakai handskun steril ya. Kemudian kita taruh, ini harusnya ada tutupnya ini. Kita taruh handuk bersih ya. Dua di bagian atas perut ibu, kemudian kita boleh pakai celemeknya secara langsung. Itu kan apa namanya, kita belum pakai handskun nggak masalah ya. Ini ngeri sekali nih yang nggak ada tutupnya. Kita taruh dulu alat-alat yang tidak steril. Ini harusnya tidak di dalam instrumen ya, tapi biasanya kan di luar. Kemudian kita buka dan kita jatuhkan dulu. Kemudian anggaplah ini vial yang berisi tadi oksitosin. Kita bisa potek terlebih dahulu, kita taruh di troli ya. Kemudian apalagi baru kita pakai handskun ya. Ini handskunnya adalah handskun yang steril mestinya. Oke, kita pakai. Kemudian handskun steril ya. Ini catatan karena kameranya banyak. Kemudian Mbak nanti udah ambilkan setengah koper ya, pakai korentang. Jadi apa yang kita lakukan pertama? Kita melakukan vulva hygiene ya. Jadi tangan kiri kita boleh kita megang di sini ya, satu swab, kemudian yang kedua, dan seterusnya sampai 5 kali ya. Jadi tangan kiri fungsinya untuk membuka labia mayora minora. Kemudian setelah itu baru kita lakukan cek pembukaan ya, dengan cara tadi 2 jari ya, kita masukkan. Ini bibiknya pas di kita masukkan, kemudian baru tangan telunjuk ya membuka. Oh, ternyata sudah pembukaan lengkap ya. Berikutnya kita lakukan pemecahan selaput. Dicapit Mbak. Bisa, yang lain buka. Ini kayak klem. Nah, jadi tangan kita yang di kanan ini jangan dikeluarin dulu ya. Kalau mau masuk lagi kan tadi nggak nyaman ya, sehingga ini dipertahankan di dalam. Sudah. Ke samping, ke atas, atas bawah. Oh, pegangnya kayak gunting Mbak. Nah, kalau kamu begitu sulit. Jadi ini ya, kita operkan dari tangan kiri ke tangan kanan dengan posisi menghadap ke bawah. Selanjutnya baru kita putar untuk misalkan melakukan penyobekan. Kalau sudah, kita ambil lagi dengan tangan kiri, baru kita lepas. Nah, alat-alat ini boleh ditaruh di, jadi sebenarnya komnya yaitu ada nanti di sebelah penolong juga untuk naruh alat-alat di bagian cairan desinfeksi tadi, atau kalau tidak ini kita bisa taruh juga dulu sebelumnya di bengkok untuk instrumen ya. Kemudian kita kaji cairan ketubannya ya.
berapa banyak, kemudian cairannya jernih atau keruh ya. Selanjutnya kita lepas handscoon ya, kita desinfeksi, masukkan ke cairan desinfektan tadi ya. Ini pre-memory ya, tidak saya lepas, nanti harus pakai lagi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DJJ ya. Kalau semestinya yang disiapkan tidak Linex tapi Doppler ya. Jadi biasanya pakai Doppler. Seperti yang saya bilang tadi, kalian cukup sebutkan selanjutnya melakukan pemeriksaan DJJ ya. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya atau dari hasil pemeriksaan Leopold sebelumnya, punggung berada di sebelah kanan ya. Setelah dilakukan pemeriksaan DJJ, denyut jantung janinnya misalkan 135 kali per menit disampaikan ya. Sesudah itu kemudian kita pakai handscoon lagi yang kedua ya kan, karena tadi kan sudah dilepas ya. Kemudian kita pakai handscoon lagi yang kedua, kita siapkan duk steril ya. Ini bisa dibantu untuk menggeserkan bengkok ke samping. Setelah dipasangkan, kemudian kita sampaikan ke ibu ya. Tadi pembukaannya sudah lengkap. Kemudian kita bantu untuk mengejan ya ibu. Nanti ketika misalkan kontraksinya datang, kenceng-kencengnya datang ya, ibu bantu dengan mengejan ya. Jadi didorong tanpa bersuara. Maksudnya gimana kalau ngeden tanpa bersuara itu? Nah, ibu kan posisinya berbaring ya. Jadi biasanya kalau mengejan itu boleh seperti hampir mengangkat badan ya. Jadi dagunya tempelkan ke bagian dada, kemudian mengejan sekuat mungkin tanpa bersuara. Jadi jangan atau gitu kan, malah tidak maksimal. Jadi sambil mengejan itu usahakan tidak keluar suara ya. Jadi mengejan yang benar tadi ketika kontraksi datang baru didorong juga dengan mengejan. Kalau misalkan tidak berbarengan dengan itu, maka keluarnya kepala juga tidak maksimal. Jadi anggap saja kalau misalkan ini biasanya kan kalau sudah kenceng-kenceng itu ya, kepala bayi akan nampak seperti sudah kayak keluar masuk gitu ya di bagian vulva. Kemudian ketika misalkan dia kontraksi tadi dan dibantu dengan mengejan, maka ketika ini dengan bantuan mengejan tadi, dia akan mampu mengeluarkan kepala ya. Tapi kalau mengejan tapi ini nggak pas gerak atau nggak pas kontraksi ya percuma, karena ini nggak mendorong ke luar. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita bantu ibunya untuk mengejan ya. Kemudian bayi akan melakukan putaran paksi dalam. Jadi didalamkan dia dari samping, kemudian muter menghadap ke bawah, kemudian kepalanya keluar ya kan. Nah tadi ingat, kita harus gunakan duk segitiga tadi untuk menahan perineum ya. Jadi ini nahan bawah, ini kepala keluar, kita tahan dari atas ya. Kemudian kita ambil rasa steril ya tadi untuk mengelap hidung dan mulut ya. Sebelum ini ya, pastikan nih misalkan ada lilitan tali pusat ya. Jadi kan ada ya bayi udah keluar kepalanya tapi terlilit, ini lepasin dulu ya. Dilepasin dulu baru dia akan melakukan putaran paksi luar. Kalau lilitannya kadang kan ada yang cuma satu, kadang ada yang dua ya kan. Jadi tetap kita bantu lepas lilitannya terlebih dahulu.
setelah dia melakukan putaran paksi luar ya, boleh dibantu Mbak yang dari samping ya, tapi ini lubangnya besar sih. Nah, kita kan tadi posisinya adalah amit ya Mbak, posisinya seperti ini. Jadi kita sanggah kepalanya bagian atas dan bawah ya. Setelah itu kita keluarkan bahu bawah ya, kita keluarkan bahu atas, kemudian badan akan berangsur-angsur keluar. Kita pindah posisi tangan kita. Jadi intinya menyanggah susur ya. Boleh yang mana saja, intinya sebenarnya ketika bayi keluar dalam posisi seperti ini sangat licin ya. Kalau ini nggak dipegangi ya, anggaplah misalkan ada kasus melahirkan sendiri di kamar mandi dan seterusnya itu ya, dia sebenarnya udah tahu jalannya, udah mekanismenya ini secara alami. Jadi ketika sudah melakukan putaran paksi luar, kemudian bahunya lahir, ini akan langsung merucut keluar ya. Makanya dengan gerakan sanggah susur tadi kita fiksasi badan bayi supaya dia tidak tergelincir jatuh ya. Kemudian kita taruh ya di atas perut ibu. Ini dengan sebelumnya masih ada plasentanya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita lap sekilas ya kan, kita lap, kemudian kita nilai tadi penampakannya, kemerahan atau kebiruan, menangis kuat atau tidak, kemudian gerakannya seperti apa ya. Nah setelah itu kemudian kita ambil sepet ya. Ingat teman-teman, ketika berkaitan dengan jarum jangan sekali-sekali pegang tutupnya ya dengan 2 tangan. Jadi kita harus pakai 1 jari. Nah ini tadi kalau misalkan obatnya ini mestinya kan sudah disiapkan tadi ya. Kalau umpamanya belum ya kita tarik dari dari ampul. Kalau vial itu yang biasanya antibiotik ya, ada karetnya. Nah kemudian kita suntikkan dengan IM ya kan. Kalau sudah kemudian kita lakukan pemotongan tali pusat dulu. Jadi ini bayinya masih di sini ya, belum di benda karena tali pusatnya belum dipotong. Kita urut yang pertama, kemudian pasang klemnya ya. Kemudian diurut lagi yang kedua ya. Kemudian pasang klem kedua ya kan. Nah ketika kita mau menggunting ya, ketika nanti kita mau melakukan pengguntingan tali pusat ya, tangan kita taruh di bagian bawah sehingga nanti ini bisa sebagai penghalang kalau misalkan ada darah yang keluar, atau juga bisa melindungi dari misalnya perut bayi terkena benda tajam ya. Setelah digunting ya kan, setelah sudah digunting maka 1 klem akan terlepas kan, karena ini udah ngikut yang ibu, kemudian yang ini yang di perut bayi tadi ya. Jadi masih ada 1 klem, kemudian baru kita pasang umbilical cord klemnya ya. Kalau udah dipasang umbilical cord klemnya, baru kemudian ini kan berarti dia udah lepas ya. Baru kita bersihkan lagi bayinya, kemudian kita taruh ke
perut ibu. Nah, ini diambil yang kotor. Ya. Kemudian ini tidak perlu dibedong teman-teman. Jadi ya cowok. Jadi cukup diselimuti saja, kemudian nanti ditaruh ke dada ibu. Ya, jadi ini cuma diselimuti bagian belakangnya. Ya, dia skin to skin, jadi memang tidak terhalang oleh kain. Ya. Nah, kalau sudah tadi ingat untuk mempalpasi bahwa memastikan ada janin yang lain atau tidak. Ketika sudah, jadi tadi harusnya sebelumnya ya. Kemudian kita lakukan masase selama 15 detik apa 15 menit? 15 detik saja ya. Jadi dilakukan masase. Kemudian kita mulai untuk melakukan pengeluaran plasenta ya. Jadi ini kita gulung ya, kita gulung kemudian sambil diputar ya. Misalkan ini terurai panjang lagi ya. Ini boleh kita gulung lagi. Dengan gerakan searah jarum jam atau naik turun, kemudian plasenta lahir ya. Ketika sudah lahir, kita tadi perkirakan kira-kira panjangnya berapa senti, berapa meter, nggak nyampe. Oh, lebar. Berapa diameter plasentanya, ya kan? Kemudian bagaimana kotiledonnya, bagaimana selaput di belakangnya ya, apakah utuh atau robek. Jadi kalau ini utuh, kemudian semua bagiannya utuh, berarti insya Allah tidak ada yang tertinggal di dalam. Kalaupun ada, tadi harus dilakukan manual plasenta ya. Jadi setelah ini dipinggirin ya, kemudian ini sudah dikasih ke wadah tersendiri. Setelah itu kita kaji apa? Nah, tadi adanya laserasi ya atau robekan di perineum atau tidak. Kalau misalkan tadi dilakukan episiotomi, sebetulnya setelah proses ini adalah kita lakukan penjahitan. Jadi kalau penjahitan, tapi ini nanti tidak dipraktekkan ya. Kalau penjahitan biasanya kita berikan tadi lidokain terlebih dahulu. Jadi obat bius yang dimasukkan ke dalam spet ya. Kemudian kalau bius ini lidokain dia bersifat lokal sehingga tidak melalui IM, tidak melalui IV, tidak melalui SC atau IV, tetapi di lokal sekitar jaringan yang akan dijahit gitu ya. Jadi ini tapi kita skip. Kemudian kalau mungkin teman-teman lihat di dalam set partusnya ini kan disediakan benang ya. Jadi ini memang benang untuk jahit. Kalau biasanya kalau di rumah sakit ya, karena kita nolongnya sama dokter, biasanya yang jahit bagiannya dokter. Tapi kalaupun misalkan tidak ada ataupun perawat mau jahit, boleh. Tapi biasanya kalau di VK itu adanya bidan sama dokter, ya dokter nanti yang jahit. Ya. Setelah kita sudah memastikan adanya laserasi atau tidak, apa yang kita lakukan? Membersihkan ibu ya. Jadi boleh dengan kapas, tapi karena ini pasti juga banyak ya, mungkin bagian tanda vital saja yang dilakukan pembersihan dengan kapas. Selanjutnya bisa kita pakai waslap yang dibersihkan, diberi air untuk membersihkan pantat ya, paha ya, mungkin kalau misalkan dia terkena darah ya. Kemudian kita bisa rapikan semuanya ya. Kemudian pasangkan pakaian dalam. Nah, ini teman-teman yang cowok ya.
yang cowok sudah bisa memasangkan pembalut. Iya nggak pernah. Maksudnya nanti kalau seumpama adalah diminta gitu ya. Jadi pembalut itu bentuknya seperti ini ya, Mas. Ini ada banyak model ya kalau sekarang. Tanpa sayap, Gak enak. kayak iklan. Atau ada sayapnya. Sayapnya itu sebetulnya dia perekat yang ada di bagian samping sini, Mas. Nah, kalau ada sayapnya ya, jadi perekatnya itu nanti kamu lipat ke bawah. Kamu lipat ke bagian luar celana. Karena ini tadi tidak ada sayapnya, jadi ini ada perekatnya ya. Tempelkan ke bagian celana dalam. Kalau zaman dulu teman-teman pembalut nifas itu nggak pakai yang kayak gini ya. Zaman dulu pembalut nifas itu bentuknya panjang, kemudian ada kayak tali kasa di ujungnya. Jadi talinya panjang sehingga talinya itu nanti diikatkan di area pinggang. Ada yang bukan tampon sih, kalau tampon itu kan bentuknya ini ya, bulat kecil untuk menyumbat gitu kan, tapi itu nggak pakai tampon, jadi pakainya pembalut nifas yang panjang, kemudian nanti ada ujung, jadi ini masih ada ekornya. Kalau tadi ada sayapnya ya, ini dulu ada ekornya. Ekor ini yang nanti untuk ngikat ke pinggang ya, bisa dibayangkan tuh kayak apa. Kalau sekarang lebih bagus lagi dan lebih fit lagi, lebih rapat lagi ya pembalut model celana kan. Tapi kalau yang dulu itu enggak dalam bentuk